Hindarilah dan jangan temani orang-orang yang sudah terkontaminasi akhlaknya, sudah terkontaminasi pikirannya. Jadi kalau sudah menghindari orang-orang seperti ini, hudita, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Jadi kita ini harus pilih-pilih teman yang teman yang baik kita temani, karena itu akan membangkitkan rasa keimanan kita kepada Allah. Kalau sudah ada indikasi ini teman enggak baik, ya sudah tinggalkan. Makanya orang-orang yang berkawan bahkan bersaudara fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dijanjikan apa? Sab'atun yudhilluhumullah, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena itu pentingnya punya teman. Makanya kalau Anda deket-deket sama kiai, insya Allah itu yang dibahas juga ilmu, yang dibahas akhlak, yang dibahas orang-orang soleh. Coba kalau Anda sama Mas Matel ketika sedang nyurung lontong, beda pembahasannya. Gak mungkin membahas tasawuf kan gitu. Kiki kau untuk porsi piro ya, target dino kan misalnya seperti itu. Sudah omongan duniawi. Hati-hati. Dan ngapunten, teman buruk itu ada di mana-mana. Ngapunten. Kuantitas jumlah mereka itu tidak terhitung. Bisa Anda temui di masjid. Loh iya betul. Bisa Anda temui di pondok. Bisa Anda temui di pinggir jalan. Bisa di mana-mana, itu teman buruk dan pengaruhnya sangat-sangat luar biasa, menjadikan kita ini keimanan semakin menurun, taat juga menurun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, ketika kita selamat, yang pertama, selamat bisa menguasai hawa nafsu kita. Selamat bisa mengendalikan kecintaan kita kepada dunia. Selamat daripada godaan setan dan selamat dari pengaruh teman yang buruk. Maka inilah hakikat daripada al-falah, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini sifat-sifatnya orang-orang yang beruntung. Sekali lagi catatannya, sifat-sifat ini bukan hanya diucapkan secara lisan, tapi kita lihat akhlaknya bagaimana, perilakunya bagaimana. Intinya yang kita sampaikan kemarin itu sifatnya para wali, wis ngoten ae gampang. Sifatnya para wali, para ulama yang khosyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita kalau memang nggak bisa seperti itu, deket-deketlah sama mereka, minimal cinta sama mereka, jangan sampai malah membenci, yang sudah kita sampaikan, Bun. Lalu kemudian kita ada satu faedah yang bisa kita sampaikan di sini di dalam riwayat At-Tabarani. Imam At-Tabarani meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Mas'ud, man qara'a 10 ayatin min suratil Baqarah fi lailah lam yadkhul dzalikal bait syaitanun tilkal lailah hatta yusbih. Arba'un min awwaliha wa ayatul kursi wa ayatani ba'daha wa thalathu khawatimaha awwaluha lillahi ma fis samawati wal ard. Faedah, barang siapa yang membaca 10 ayat daripada suratul Baqarah di malam hari, maka di malam tersebut rumahnya tidak akan dibobol oleh setan, tidak akan kemasukan setan. Setan ini kalau sudah menguasai sebuah rumah ini ya bikin gak harmonis, bikin gak betah, bikin maksiat dan lain-lain gitu ya. Maka ketika orang mendawamkan 10 ayat yang dari Al-Baqarah ini di malam harinya, maka malam itu rumah tersebut tidak akan dibobol oleh setan sampai waktu pagi menjelang. Apa ayat-ayat tersebut? Yang pertama, arba'un min awwaliha, 4 ayat pertama dari suratul Baqarah. Berarti alif lam mim sampai qauluhu apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai muflihun gitu ya, kayak gitu. Lalu kemudian wa ayatul kursi, dan ayat kursi.
Wa ayatani ba'daha, dan 2 ayat setelah ayat kursi, yaitu la ikraha fiddin sama Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, ini nanti dicari monggo. Terus yang terakhir 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah yang biasa kita baca ketika tahlilan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai fansurna alal qaumil kafirin. 10 ayat ini kalau didawamkan tidak akan tembus oleh setan. Kepengen penak meneh, dawamkan baca rotib, sudah selesai. Rotibul haddad, rotibul atos, ada semuanya itu. Gitulah. Makanya kita ini alhamdulillah sudah punya para ulama, para aulia yang sudah meracik wirid-wirid tersebut, sehingga kalau kita baca itu nggak kerasa, masuk sendiri faedahnya. Yang nggak baca ya masuk juga syaitannya, gitu deh. Yang nggak baca ya masuk juga syaitannya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu karena sudah pembahasan selesai, kita menginjak pada ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina kafaru innal ladzina sa'temene wong akeh kafaru kang padha kufur, kafir sapa alladzina sawaun iku padha alaihim ing atase alladzina a'andzarta ana ta meden-medeni sapa sira he Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ing alladzina am lam tunzir utawa ora meden-medeni sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ing alladzina khobarendi la yu'minun, la yu'minuna iku ora padha percaya sapa alladzina. Sebab ora percaya lha apa? Khotama was ngecap. Khotama was ngecap Allah sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina wa ala sam'ihim lan ing atase pengrungone alladzina wa ala absarihim lan iku tetep ing atase pira-pira peningale alladzina. Nah, ini kenapa di sini baik ketika baca Quran wa ala sam'ihim waqaf kemudian wa ala absarihim, karena wa ala absarihim di sini tarkibnya menjadi khobar muqaddam. Makanya di sini ditulis wa ala absarihim lan iku tetep ing atase pira-pira peningale alladzina ghisyawatun apa utawi tutup. Nah, ini biar paham. Jadi kalau baca Quran khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim itu sudah bagus. Waqaf itu sudah baik. Walahum lan iku tetep kedue alladzina adzabun utawi siksa azimun kang agung. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah tidak membahas orang-orang yang tadi karena sudah ditutup dengan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti lawan katanya orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang kafir. Makanya ayat ini adalah pembahasan tentang orang-orang kafir. Secara harfiah 2 ayat ini artinya gini, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka sama saja tidak akan beriman.
Ini Kanjeng Nabi sudah dikasih kode. Iki arep mbok elekno ra mbok elekno, mbok kandhani ra mbok kandhani, padha wae. La yu'minun, enggak bakal iman. Kenapa mereka enggak bisa iman? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Nah, jadi mereka tidak mau menerima iman karena Allah sudah mengunci hati dan pendengaran mereka. Begitu juga pada penglihatan mereka ada penutup dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Jadi ini ayat ini tidak ada sambungannya dengan sebelumnya. Makanya kalau Anda baca Quran itu juga sama direnungi. Khususnya pas jadi imam ya. Khususnya pas jadi imam. Anda mulai ulaika ala hudan mir rabbihim misalnya ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru. Baru berhenti di innalladzina kafaru. Ya repot, artinya enggak nyambung nanti ya. Jadi ada yang namanya muraatul auqaf, menjaga wakaf-wakaf yang pas. Biar itu artinya enggak nendang numbuk gitu loh. Makanya kalau baca gaya sidik boleh, tapi harus tahu arti ayat yang dibaca ya. Gitu ya, paham ya? Jangan sampai wakaf di tempat yang enggak nyambung atau nyakang gitu loh. Apalagi ini enggak nyambung sama sekali. Yang awal adalah tentang orang-orang baik, disambung sama ayat yang tentang orang-orang jelek. Ya akhirnya ambigu. Pon. Kita bahas yang dari pertama, munasabatu hatainil ayatain lima qablahuma. Kesinambungan hubungan antara dua ayat yang kita baca barusan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Apa kata Al-Imam Amin Al-Harari? Beliau mengatakan annallaha subhanahu wa ta'ala lamma bayyana halal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa bima unzila ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini tak terjemahkan langsung mawon nggih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kemarin di ayat-ayat sebelumnya menerangkan keadaannya orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka sifatnya percaya adanya alam gaib, yang mana mereka percaya dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga percaya pada apa yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi. Dan diakhiri dengan keterangan bahwasanya merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan keberuntungan. Aqaba hadza bi syarhi dhaifatin tsaniyah. Maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan penjelasan untuk golongan selan yang tadi. Jadi kalau ibarat film nih ada protagonis, antagonis, ada tokoh utamanya, ada tokoh musuh, nah gitu. Power Rangers itu pasti ada monsternya, ya gitu ya. Kalau sampai nggak paham anak-anak kecil, kalau di film apa Ultraman atau apa, ya, Ultraman itu pasti musuhnya ada apa namanya monsternya, gitu, Pak ya. Paham ya? Nah, jadi gitu, sama di dalam agama juga sama. Ketika orang itu iman, percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, maka dia termasuk protagonis, termasuk orang-orang yang ngepro sama orang yang benar, gitu lah. Pasti di seberangnya itu ada lawannya, itu orang-orang kafir. Maka di sini Allah ingin menjelaskan orang-orang yang antagonis ini siapa, orang-orang yang nakal-nakal ini siapa. Dikatakan di sini wahumul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang kafir yang sangat-sangat nakal, sangat-sangat biadab. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang syariat Islam, ya. Sudah sampai kepada mereka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi la yanfa'u fihimul indharu wat tabsyir. Mau dikasih kabar gembira juga gak manfaat, mau dikasih ancaman juga gak manfaat. Ini orang-orang kafir. Jadi ada orang kafir yang mana didakwai oleh Kanjeng Nabi dan orang-orang setelah Kanjeng Nabi itu mereka malah mencece, ya, ngenyek ajaran agama Islam. Mau diancam pakai neraka gak mempan, mau dikasih iming-iming surga juga malah mengatakan ndak iya ngono iku. Ini orang-orang kafir.
Wala tu'athiru fihimul idah wat tadzkir. Mau dikasih nasihat baik gak masuk, diingetin juga ndak masuk. Maka kata Al-Imam Al-Harari, fal indharu wa adamuhu siyan. Mau dikasih tahu gak dikasih tahu sama aja. Sudah cetakan kafir. Sudah cetakan kafir. Wis makna ngoten niku terus, gak bakal akan iman. Nah, maka dari itu kita harus tahu penyebabnya kenapa mereka seperti itu ya. Kenapa mereka ini cetakannya menjadi cetakan orang-orang kafir. Ibaratnya bocah lah sekolah ini, ada sing bocah pawaan pinter, ono sing pawaan dedel. Nah, ini sama. Orang kafir juga sama, ada yang pawaan gampang menerima hidayah, banyak juga yang tidak bisa menerima hidayah. Nah, mereka sudah sampai makom seperti ini, sampai tidak mau menerima hak, sampai tidak mempan dikasih ancaman, li'annal jahla afsadahum, karena kebodohan mereka sudah merusak cara berpikir mereka. Wa asbaha la yumayyizu baina nurin wa dhulmah wala baina nafi'in wa dhar, sehingga dia tidak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cahaya, mana yang kegelapan. Nah, itu. Jadi mereka inilah orang-orang yang berbahaya, menjadi tokoh antagonis di dalam orang-orang mukmin ya. Ada protagonis, ada antagonis. Kata Imam Harari, waqad jarat adatullah fi mithli haula alladzina maranu 'alal kufr ayyuhtama 'ala qulubihim. Sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang terbiasa untuk kafir, itu lama-lama hatinya sekalian ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada pelajaran penting. Orang kok selalu menolak kebaikan, itu mungkin awalnya latihan sedikit-sedikit, nanti lama-lama betul-betul ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadi orang kalau ada nasihat baik, walaupun dari musuh kita, walaupun dari lawan politik kita, terima, biar hati ini lunak gitu loh. Maka di antara latihannya atau di antara riyadhahnya para salafus saleh, itu kalau mereka diingetin sama orang yang nggak seneng sama mereka, apa yang mereka katakan? Bersyukur, terima kasih, jazakallah khair, terima kasih yang sudah mengingatkan saya. Karena apa? Karena orang yang cinta itu nggak bakal ngingetin sama orang yang dicintainya. Karena orang ngefans ya, mau baik mau jelek idolanya tetap dia anggap baik. Tapi kalau orang mubghid yang nggak suka, lawan, ini pasti tahu jeleknya ini orang. Nah, terima kasih. Maka Anda ketika dikritik sama musuh Anda, oh miso-miso bro, ya terima kasih Pak, matur suwun, Masya Allah. Seandainya nggak ada Anda benci sama saya nggak tahu kejelekan saya, gitu loh. Nah, tapi kalau selalu menolak kritik, lama-lama khatamallahu ala qulubihim, takutnya hati ini terus akhirnya ditutup, nggak mau menerima kebaikan. Nah, ini juga sama, orang-orang kafir tersebut awalnya itu hatinya ya asli bisa menerima kebaikan, tapi karena terbiasa menolak kebaikan, lama-lama jengkel, Allah langsung tutup aja sekalian, gak usah iman sekalian ya gitu loh. Nah, ini bahaya, pasti su'ul khatimah. Lalu kemudian fala yabqi fiha isti'dadan li ghairil kufri, maka karena hati sudah ditutup, mereka itu tidak siap menerima kebaikan kecuali kekafiran loh kan. Nek elek gelem apik emoh. Ini sudah ada kan orang-orang yang wataknya seperti itu. Nah, ini mungkin termasuk khotamallah tapi masih dalam nama Islam ya. Ditutup hatinya sama Allah tapi namanya Islam. Makanya kita ini jadilah orang yang legowo. Ketika ada yang mengkritik, kalau memang benar ya oke, gak masalah. Entah ini cerita dari siapa saya lupa. Kalau nggak salah Sayyidina Ali Zainal Abidin atau siapa. Suatu saat ada orang yang menghujat habis-habiskan Sayyidina Ali Zainal Abidin min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu di majelis Habib Sayyidina Ali Zainal Abidin dihujat, dipisoi, diomong jelek-jeleknya.
Kemudian setelah orang ini puas, pulang. Akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin ngendikan sama murid-muridnya, ayo kita ke rumahnya. Kita ke rumahnya. Wow, ini kalau santri Al-Fatah yang gini, Gus Anik yang dipisau-pisau sama orang, ayo kita ke sana. Persekusi kan gitu pikirannya. Ayo kita ke sana. Wah, ini santri-santri sudah siap bawa kayu, bawa sepuluh celurit, wis iki balas dendam iki saatnya. Wis nesu-nesu iki Sayyidina Ali Zainal Abidin. Guse wis duka-duka. Ajur-ajur kan gitu kan pikirannya. Ternyata sampai depan rumah ketemu sama si fulan yang menghujat Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, "Wahai fulan, tadi di sana kamu menjelek-jelekan saya, kamu menghina-hina saya. Kalau memang ucapanmu itu betul, maka saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah mengingatkan saya tentang kejelekan-kejelekan saya. Saya akan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau omonganmu itu hoax, omonganmu itu enggak benar, omonganmu itu berdasarkan kebohongan dan kebencian, maka demi Allah saat ini saya mintakan kamu ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Sing wis gawa pedang ora sida. Ya Allah, sampai sejauh itu levelnya. Akhirnya orang yang mengupat Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, "Oh enggak, yang saya katakan itu semua bohong, jenengan orang baik, jenengan min dzurriyyati Rasulillah, orang soleh. Saya itu terbawa emosi, gak seneng lihat orang soleh seperti Anda. Saya tobat." Masya Allah. Jadi santri-santri ini diajak untuk melihat cara berkomunikasi dengan orang-orang yang pembenci gitu loh. Kalau memang benar omonganmu itu adalah fakta tentang kejelekanku, saya minta ampun sama Allah. Tapi kalau omonganmu salah, saya mintakan kamu ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah akhlak-akhlak seperti ini sudah mulai jarang. Akhlak-akhlak seperti ini sudah mulai jarang. Makanya kita ini kalau dituduh yang enggak, yang macam-macam, sudahlah enggak usah emosi, tinggalin saja. Tinggalin saja, ngapain ngurusin orang bodoh. Tapi kalau Anda mau nerapin seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, oh luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi orang sekarang nih kalau di kejadiannya Sayyidina Ali Zainal Abidin tadi didatengin orangnya, kira-kira malah jenengan sing remuk kayak mending nggak usah didoakan, muga-muga dapat hidayah gitu. Masya Allah. Wah, tekan dinding nih, ngapunten. Lalu kemudian di antara kebiasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menutup hati orang-orang kafir daripada keimanan, wa yukhtamu ala sam'ihim, begitu juga Allah tutup pendengaran mereka. Alias apa? Mereka enggak bakal masuk perkataan-perkataan mauidhah yang baik, nasihat-nasihat yang baik, bungen tua istilah Jawa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali. Hati-hati. Ini berarti ini banyak sekali orang-orang yang sifatnya seperti orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita selamat dari sifat-sifat tersebut. Terus wa yuj'alu ala absarihim ghisyawah, dan kemudian Allah jadikan di mata mereka seakan-akan ada tutup, tirai, hijab yang mana mereka tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Walaupun orang sehebat apapun, sekeren apapun, sesoleh apapun, kalau kebaikannya setinggi apapun ya, kalau memang sudah dasarannya benci, ya kabeh welek. Yo iya bener kan? Anda punya orang nggak seneng sama Anda, kemudian Anda melakukan kebaikan, yang dilihat bukan kebaikan Anda. Loh kok sih gue kue, ngono bahasane. Ora terima nek kue. Jangan sampai kamu nginjek bayang-bayang daripada tubuhku. Wah, nginjek bayang-bayangnya ora oleh, naudzubillah. Ini saking napa wangkote, saking napa atose ati. Maka kita jangan mudah untuk menutup mata, menutup hati, menutup pendengaran. Dengarkan ya, dengarkan saja. Kalau memang benar itu kita jelek, kita tobati, kita perbaiki. Tapi kalau memang mereka yang salah, kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa yang mereka katakan ini menjadi diampuni oleh Allah. Lalu kemudian kalau sudah hatinya ditutup, tidak bisa menerima iman, matanya ditutup, tidak bisa melihat kebaikan, pendengarannya ditutup, tidak bisa mendengar kebaikan,
Kata Imam Hariri, hakamallahu subhanahu alaihim bil adzabil alimi fil uqba. Mereka nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faqatal izza was sultana fid dunya, dan mereka, kemuliaan mereka, ketinggian strata sosial mereka karena kafirnya inilah akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hina. Kata Allah di dalam ayat yang lain, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka di dunia dihina, di akhirat mendapatkan adab yang pedih. Bon. Itu kurang lebih mujmal atau gemblengan daripada ayat yang kita baca tersebut. Lalu kemudian kita membahas sedikit tentang asbabun nuzul. Penyebab ayat ini diturunkan itu kenapa? Yang pertama ada yang mengatakan ruwiya anna hatainil ayatain nazalata fi man alimallahu atama imanihi minal kufr imma mutlaqan wa imma mutlaqan wa imma fi dhaifatin makhsusah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya orang-orang yang sudah diketahui oleh Allah sejak zaman azal mereka tidak akan pernah bisa masuk Islam, selalu dalam kekafiran. Lah, orang-orang yang kafir ini apakah khusus apakah umum? Di sini Al Imam Al Harari mengatakan dua pendapat. Imam mutlaqon, bisa jadi umum. Jadi orang-orang yang punya sifat ini selalu ada di sepanjang zaman. Wa imma fi ta'ifatin maksusah, dan ada yang mengatakan ini khusus sama orang-orang yang tertentu. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang dulu mati dalam keadaan su'ul khatimah dan kekafiran gitu. Jadi kalau kita khususkan ini ayat sudah berhenti di zaman itu. Tapi kalau saya sendiri condong bahwasanya ayat ini mutlakon. Orang-orang yang sifat seperti ini ada masalahnya. Bukan hanya di zamannya Rasulullah, tapi bahkan sampai hari ini ila akhir zaman. Jadi kalau buat apa ayat ini kalau tidak untuk kita merenungi, bukan untuk kita pelajari. Jadi kalau saya condongnya ayat ini mutlaqah. Jadi umum kepada semua orang-orang yang punya sifat-sifat tersebut. Terus wal hikmatu fi ikhbarillahi ta'ala nabiyahu bidzalik. Hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi adanya mereka ini pasti dalam keadaan kafir matinya apa? Irahatu qalbihi min ta'alluqihi bi imanihim. Biar Kanjeng Nabi ini hatinya rodo lego, plong. Karena gini, orang dakwah itu kalau nggak diterima ya capek. Loh betul. Orang ngulang, ngajar, nggak ada yang dengerin, tinggal main, tinggal dolanan HP, tinggal turu, itu ya sebel. Lah apalagi nih orang didakwain Kanjeng Nabi, dia tetap kafir bahkan melawan. Nah, karena ada sumpah, dan Kanjeng Nabi itu sama manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Juga ada sifat-sifat kemanusiaannya. Mbok menawa sumpah Kanjeng Nabi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngendikan, "Wis, tenang Muhammad, kamu mau dakwain mereka atau enggak, mau kamu ingetin atau enggak sama aja mereka pasti kafir." Kalau sudah gitu kan Kanjeng Nabi bilang, oh iya wis pawaan kan gitu kan. Anjen pawaan bodoh, pawaan goblok, pawaan kafir, gak bakal menerima dakwah. Akhirnya fala yushghil bihidayatihim wala ta'lifim. Fala yashghil. Kanjeng Nabi akhirnya tidak sibuk untuk mencari perhatian mereka, tidak sibuk bagaimana memasukkan mereka dalam keislaman. Tsumma qala qila annaha nazalat fi yahud wallahu a'lamu bisawab. Dan insya Allah minggu depan masih masuk, minggu depannya lagi baru libur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana wa
وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله عدد ضش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.